Kamu bangun di rumah yang ultra modern, lalu keluar menuju balkon dan mengagumi badai pasir di kejauhan. Badai yang seperti dinding berwarna kemerahan bergerak mendekat dan telah mencapai tempat parkir roket Starship-mu yang mengilap. Ketika badai mereda, kamu pun mengenakan pakaian luar angkasa, naik ke rovermu dan berangkat ke kantor. Tugasmu hari ini adalah memantau instrumen di pabrik ekstraksi air tawar. Malamnya, shift kerjamu berakhir dan kamu kembali ke rumah. Robot tukang masak sudah menyiapkan makan malam, kentang goreng. Tentu, kentangnya ditanam di sini, di Mars. Skenario ini bisa saja terjadi pada tahun 2050, bahkan bisa lebih awal lagi. Elon Musk berencana mengirim 1 juta orang ke Mars sebelum 2050. Sangat ambisius dan sangat sulit dicapai. Terbang ke Mars sangat mahal, juga memakan waktu dan penerbangannya terdiri dari beberapa tahap. Kita menuju ke landasan peluncuran, tempat Starship pertama sedang disiapkan untuk lepas landas. Roket ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah booster super heavy. Benda ini akan membantu pesawat yang berat melawan gravitasi bumi dan meninggalkan planet kita. Boosternya akan membawa Starship ke orbit, lalu melepaskan diri dan kembali ke bumi. Pada saat itu, Starship akan melayang di orbit, menghabiskan hampir semua bahan bakarnya selama lepas landas. Langkah selanjutnya adalah mengisi ulang bahan bakar Starship tepat di orbit. Booster lepas landas lagi dari landasan peluncuran dan membawa bahan bakar untuk pesawat antariksanya. Starship masih kosong karena kita tidak ingin menghabiskan banyak bahan bakar untuk mengangkatnya keluar dari orbit. Jadi, sekarang giliran roket pendorong lain yang membawa muatan untuk Starship. Makanan, bahan bangunan, dan peralatan penelitian dimuat di ruang kargo. Akhirnya, semua siap. Pesawat antariksa kita akan memulai perjalanan panjangnya menuju Mars. Ini baru 1 pesawat yang diluncurkan. Tapi ingat, pesawat ini hanya bisa menampung 100 orang, sementara kita berencana mengirim 1 juta orang ke Mars. Angka ini hampir setengah dari populasi kota Bandung. Itu artinya kita membutuhkan setidaknya 10.000 kapal untuk seluruh misi ini. Juga lebih banyak booster untuk mengisi bahan bakar dan mengirim kargo ke orbit. Jika satu Starship berharga sekitar 112 triliun rupiah, misi ini akan menelan biaya yang sangat mahal. Kunci untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan kembali kapal-kapal ini. Begitu kapal telah mengirim orang ke Mars, kapal itu harus kembali mengisi bahan bakar dan terbang kembali ke bumi untuk gelombang berikutnya. Ya, semacam bus luar angkasa lah. Masalah lainnya adalah waktu. Orbit bumi dan Mars tidak berbentuk lingkaran sempurna. Kedua orbit ini memiliki panjang yang berbeda dan mengelilingi matahari dengan kecepatan yang berbeda pula. Saat bumi dan Mars berada pada jarak terjauh, jaraknya sekitar 400 juta kilometer. Dan jarak terdekatnya, yaitu saat bumi dengan sempurna berada di antara matahari dan Mars, adalah 55 juta kilometer. Ini dia target kita. Setiap 26 bulan sekali, bumi dan Mars berada pada jarak terdekatnya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan roket, guna menghemat waktu tempuh sesingkat mungkin, yaitu antara 6 sampai 8 bulan. Jika penerbangan pertama dijadwalkan pada tahun 2025, dan kita berencana untuk menyelesaikan misi ini pada tahun 2050, kita hanya akan memiliki 12 kloter saja. Sedangkan kita perlu meluncurkan setidaknya 833 kapal setiap kloternya. Masalah lainnya adalah ketiadaan bobot. Dalam perjalanan ke Mars, astronot akan menghabiskan lebih banyak waktu pada gravitasi nol dibandingkan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tanpa gravitasi, otot manusia bisa melemah. Bahkan jarak antara tulang belakang mereka sedikit meningkat. Jadi, selama misi ini, astronot akan menjadi sedikit lebih tinggi. Sepanjang perjalanan, setiap anggota tim harus terus berlatih di gym agar siap bekerja keras saat tiba di Mars. Selain itu, akan dibutuhkan pula kapal kargo dengan manusia di dalamnya. Saat manusia tiba di Mars, mereka perlu membangun sebuah kota dari awal. Bahan konstruksi, peralatan, mesin. Muatan kargo yang dapat dibawa kapal Starship adalah sekitar 75 ton. Itu setara dengan 30 mobil SUV.
Jadi, kita akan membutuhkan lebih banyak kapal untuk membawa semua yang kita butuhkan. Jadi, biaya seluruh misi ini bisa meningkat jadi 2 kali lipat. Tapi, ada cara yang lebih murah untuk mencapai Mars, yaitu melalui Gateway Station di bulan. Ini semacam stasiun luar angkasa internasional yang hanya mengorbit bulan. Stasiun ini juga memiliki banyak ruangan untuk astronot, area tempat tinggal, ruang penyimpanan, dermaga untuk kapal, dan unit penelitian. Intinya adalah jauh lebih mudah bagi sebuah pesawat luar angkasa untuk diluncurkan dari stasiun seperti ini, karena tidak adanya gravitasi. Sehingga kapal tidak harus menggunakan bahan bakar dalam jumlah yang luar biasa untuk meninggalkan atmosfer bumi. Hanya saja butuh dana 2,1 kuadriliun rupiah untuk membangun stasiun luar angkasa internasional. Sedangkan membangun Gateway Station bisa lebih mahal dari itu. Tapi kita bisa menghemat lebih banyak uang nantinya. Pesawat ruang angkasa Orion yang relatif kecil akan membawa astronot dari bumi ke Gateway Station. Kemudian, setelah serangkaian persiapan, para astronot akan melakukan perjalanan jauh ke Mars. Yuk, sedikit dipercepat. Beberapa kapal pertama telah berhasil mengirimkan muatannya ke permukaan planet merah. Sayangnya, kita tidak bisa bersantai karena kita harus membangun kota dan mempersiapkan kedatangan kelompok orang berikutnya. Energi menjadi prioritas utama kita. Untuk ini, kita bisa menggunakan panel surya seperti di bumi atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Langkah selanjutnya adalah membangun perumahan. Karena kurangnya atmosfer di Mars, tidak ada yang akan melindungi kita dari radiasi matahari. Jadi, pilihan terbaiknya adalah membangun rumah di bawah tanah. Lalu, kita perlu melakukan ekstraksi air. Ada lapisan es di kutub Mars. Kita bisa mengambil air dari sana. Kemudian, oksigen. Tanaman seharusnya bisa membantu kita. Ada banyak karbon dioksida di Mars yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan bagi tumbuhan hijau sebelum akhirnya melepaskan oksigen. Yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan oksigen ini dan menggunakannya untuk bernapas. Cepat atau lambat, makanan yang kita bawa dari bumi akan habis. Jadi, kita harus menanam tanaman pangan langsung di Mars. Langkah ini memerlukan pupuk dan rumah kaca. Setelah semua hal tadi berjalan dengan baik, tugas berikutnya adalah menghasilkan bahan bakar. Kita membutuhkannya untuk kendaraan di Mars dan agar roket dapat kembali ke bumi. Bahan bakar dapat diekstraksi dari karbon dioksida di atmosfer dan air. Semua ini harus dilakukan dalam kondisi yang asing bagi kita. Gravitasi di Mars 3 kali lebih lemah daripada di bumi. Kamu akan bisa melompat lebih tinggi dan mengangkat benda yang lebih berat. Tapi terpapar lemahnya gravitasi untuk waktu yang terlalu lama dapat membahayakan tubuh kita. Setelah seluruh kota selesai dibangun di permukaan planet ini, saatnya mengubah Mars menjadi lebih nyaman sehingga menyerupai bumi. Ini disebut terraforming. Kita perlu meningkatkan tekanan di atmosfer agar air tidak hanya ada di sini dalam bentuk uap atau es, tetapi juga dalam bentuk cair. Untuk itu, kita perlu menaikkan suhu di permukaannya. Targetnya adalah 20 derajat Celcius. Saat ini, suhu di Mars rata-rata sekitar minus 63 derajat Celcius. Lalu, kita juga membutuhkan lapisan ozon seperti di bumi yang bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Terakhir, kita bisa mulai membuat biosfer, ekosistem untuk semua organisme seperti tumbuhan dan hewan. Secara bertahap, Mars akan mulai menyerupai bumi pada tahun-tahun terbaiknya. Untuk mewujudkan semua ini, para ilmuwan telah menemukan beberapa cara. Misalnya, dengan menjatuhkan asteroid besar di permukaan Mars. Ini akan menghangatkan atmosfer dan membawa lebih banyak air dan gas ke sana. Planet ini juga bisa dihuni oleh berbagai macam bakteri. Di laboratorium di bumi, para ilmuwan telah mensimulasikan kondisi di permukaan Mars dan menemukan banyak bakteri dapat bertahan hidup di sana. Selama organisme ini bisa hidup, mereka bisa melepaskan oksigen dan gas lainnya ke udara. Selain itu, kita bisa membuat biodom, sejenis rumah kaca dengan kondisi yang nyaman. Kehidupan akan berkembang di dalamnya, dan tanah Mars secara bertahap akan cocok untuk makhluk hidup. Dan salah satu cara termudah adalah memanfaatkan efek rumah kaca. Di bumi, efek ini menyebabkan pemanasan global. Namun di Mars, emisi gas dari mobil dan pabrik dapat membantu menciptakan atmosfer.
Jika semua berjalan lancar, dibutuhkan 300 hingga 1000 tahun untuk mengubah wajah planet merah. Ilmuwan lainnya mengatakan ini akan memakan waktu jutaan tahun sebelum akhirnya manusia dapat melepas pakaian luar angkasa dan masker oksigen serta menyebut Mars sebagai rumah mereka.